Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari Esos, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, program studi seni broadcasting dan perfilman LPTK Universitas Negeri Makassar. Nomor peserta PPG 20150033264, NIM PPG 239055495001. Hari ini Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 4 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dengan tema peralatan teknologi audio visual di kelas 9. Saya mohon masukan dan saran kepada dosen penguji agar uji kinerja saya lebih baik lagi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya akan marah-marah melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan pada Allah. Didoakan saja terus-menerus agar muridmu mendapat hidayah. Kiai Haji Maimun Jubair. Oke, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Oke, sekarang silakan ketua kelasnya menyiapkan. Bersiap. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berdoa. Pembelajaran Ibu absen dulu. Jadi absennya itu adalah kalian setiap yang Ibu sebut namanya, kalian sebutkan media sosial apa yang sering kalian pakai. Ya, misalnya kayak Facebook kah, WA kah, Instagram kah, TikTok, YouTube, atau apapun jenis media sosial. Ya, misalnya Ibu sebut nama satu, kalian sebutkan media sosialnya. Oke? Paham? Paham. Arif Irawan. Apa media sosialnya? Messenger, Bu. Messenger, oke. Anissa, IG, oke. Arya Anwar, nggak sekolah ya. Alfa ya. Arya Saputra, sakit. Oh ya, sakit ya. Kita doakan dia semoga sembuh, besok sekolah lagi ya. Christian Leon, TikTok. David, WhatsApp. Dimas, WhatsApp. Erliana, TikTok. Hendra, TikTok. Juliadi, oke. Mina, TikTok. Natalia, WhatsApp. Putri, TikTok. Rahmat, snack video, boleh. Rastina, WA. Rizky, WhatsApp. Safa, WhatsApp. Sri Ayu, Instagram. Supindo, TikTok. Sakila, oh ya udah nggak ada ya. Jalfa, TikTok. Jaskia, WhatsApp. Dimas Ardian. Sebelum mulai kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silakan Natalia pimpin.
jadi dirjen. Kita lagu nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa ya. Semua berdiri. Semua berdiri. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Anak, jadi ibu mau uji konsentrasinya dulu. Jadi dengan melalui tepuk tangan ya. Jadi kalau ibu bilang selamat pagi, tepuknya berarti 1 kali. Coba 1 kali. Tepuk selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Kena, nggak kena? Kena ya. Oke, sekarang ibu uji ya. Selamat siang. Selamat pagi. Sore. Pagi. Malam. Berarti konsentrasi. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Sore. Siang. Pagi. Siang. Malam. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita masuk ke materi yaitu dasar-dasar broadcasting dan perfilman ya. Jadi kita masuk ke materi peralatan teknologi audio visual. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar komunikasi massa ya. Komunikasi massa tentang jurnalistik, tentang reporter. Jadi kita minggu lalu sudah membuat suatu berita. Sekarang kita masuk ke materi peralatan teknologi audio visual. Sebelum mulai ini ada tujuan pembelajarannya. Sekarang coba baca Natalia baca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Mata pelajaran PAV bertujuan membekali peserta didik dengan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diharapkan untuk mengembangkan kemampuan sebagai berikut. 1. Memahami peralatan teknologi, peralatan audio visual. 2. Mengidentifikasi peralatan teknologi, peralatan audio visual. 3. Jenis dan fungsi peralatan audio visual. Oke, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu adalah memahami peralatan teknologi ya atau peralatan audio visual. Yang kedua itu mengidentifikasi peralatan teknologi ya audio visual. Yang ketiga jenis dan fungsi peralatan audio visual. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sekarang ibu tanya, apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi adalah Ya, coba angkat tangan Jarfa. Ya, coba Jarfa. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan manusia. Ya, jadi teknologi itu adalah yang diperlukan manusia. Semua sarana dan prasarana yang diperlukan oleh manusia itu dinamakan dengan teknologi. Oke, sekarang kita masuk tentang media audio ya. Apa itu media audio menurut para ahli ya? Yang pertama, audio. Pernah dengar kata audio? Keren. Apa yang kalian tahu tentang audio? Biasanya audio itu apa? Biasanya audio itu yang didengar aja kan? Kalau visual berarti dilihat dan didengar. Jadi kalau audio itu biasanya hanya didengar saja. Tapi kalau audio visual berarti didengar dan dilihat. Kita lihat menurut para ahli. Media audio adalah suatu alat media yang dipesankan hanya dapat diterima melalui indera pendengaran saja. Ya, hanya melalui pendengaran. Kalau menurut Sujana, audio itu
pita suara, piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Itu adalah pengertian audio menurut para ahli. Oke, yang kita ketahui sekarang adalah kayak mikrofon, ya, kamera. Kemudian itu adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat siaran, baik siaran radio maupun televisi atau produksi film. Ya, dalam membuat film atau membuat siaran radio itu semua membutuhkan audio visual. Tapi kalau radio biasanya dia hanya audio aja kan, tidak ada visual. Tapi kalau televisi itu dibutuhkan audio visual, apalagi film. Film itu sangat membutuhkan yang namanya audio visual. Oke, sekarang kita masuk ke pertama, penjelasan pertama yaitu tentang mikrofon. Ya, mikrofon itu apa yang kalian tahu? Apa mikrofon? Untuk orang ngomong gitu. Apalagi yang kalian tahu mikrofon itu? Pengeras suara, ya betul. Ya, jadi mikrofon itu adalah perangkat yang mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, ya. Jadi dia sama dengan pengeras suara. Jadi orang membutuhkan mikrofon untuk membuat suaranya lebih keras, lebih terdengar kepada orang lain. Ya, ada beberapa tipe, ya, tipe mikrofon menurut penggunanya. Yang pertama itu jalan-jalan juga kalau ada yang ngomong anaknya. Lanjutnya. Tipe mikrofon itu yang pertama yang namanya adalah lavalier mikrofon. Pernah lihat ini? Pernah lihat alat ini? Nah, ini biasanya diselipkan di saku kalau ada orang ngomong. Pernah lihat? Nah, kan? Jadi clip on namanya kalau bahasa kita. Clip on itu dijepitkan di baju, menggunakan mikrofon kecil, sering digunakan untuk berita, wawancara, pengambilan suara pada talent atau siaran yang bersifat instruksional. Ya, pernah nggak lihat orang mewawancarai seseorang, wartawan mewawancarai ada clip on-nya? Ada kan? Ya, jadi dilengketkan di saku. Jadi untuk mudah dibawa dia. Kecil dia barangnya. Ini kan kalau digambar dia besar. Aslinya dia kecil ya. Itu yang pertama. Yang kedua namanya hand microphone. Apa itu hand microphone? Hand apa bahasa Inggrisnya? Tangan. Tangan, ya betul. Ya, mikrofon itu berarti mikrofon tangan. Ya. Berarti yang kayak mana itu? Berarti yang mikrofon yang kita pegang di tangan, ya kan? Yang kayak biasa-biasa kita pakai, yang halu-halu kalau membariskan kalian, itu namanya hand microphone. Yang ketiga itu adalah boom microphone. Ya, ini contohnya, gambarnya. Pernah lihat itu? Enggak. Yaitu itu adalah mengambil suara dari jarak yang cukup jauh, ya, dari sumber suara. Biasanya di sini dipergunakan adalah yang terpasang pada alat pemegang khusus dengan pelindung. Ya, ini namanya boom microphone. Nah, ini pernah lihat? Yang namanya headset mikrofon. Pernah lihat? Apa lihat? Pernah pakai? Pernah lihat ibu pakai ini juga? Pernah. Jadi itu ditaruh di telinga ya. Namanya headset mikrofon. Itu adalah mendengarkan suara sekaligus berbicara. Ya, jadi kita bisa mendengarkan sekaligus kita bisa berbicara. Ya, untuk nelpon, untuk mendengarkan siaran, untuk mendengarkan musik dan segala macamnya ya. Ini adalah headset yang dipasangkan di telinga. Oke, setelah mendengarkan tadi materi tentang mikrofon, sekarang ibu akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok untuk tugas kelompok kalian mengerjakan LKPD. Jadi ibu akan bagi kelompok itu sesuai dengan nomor urutnya. Misalnya dimulai dari sini. Kamu nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Dimulai sini satu lagi, ya, sampai 4. Jadi yang nomor 1 itu nanti akan jadi kelompok 1 dan seterusnya. Oke, kita mulai ya. Berhitung dimulai, silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi yang kelompok 1 itu berarti dia masuk ke kelompok 1, yang kelompok 2 berarti masuk ke kelompok 2. Oke, sekarang waktunya silahkan berpindah-pindah tempat. Boleh digeser-geser mejanya ya. Oke, kita akan mengerjakan mengisi LKPD. Jadi ini akan dibagikan LKPD. Jadi
Jadi kalian adalah tugasnya menganalisis ya dengan berdiskusi. Diskusikan hasil kegiatan ini masuk kelompoknya. Ini tugasnya, yaitu kalian pilih misalnya ini di mana dia? Ini gambar ini, dia di bagian apa? Kemudian tuliskan kegunaannya. Ya, itulah menganalisis. Ya, jadi kalian diminta untuk berdiskusi. Ibu akan bagikan LKPD ini. Oke, jadi tugasnya itu adalah mendiskusikan. Tempatkannya di mana? Misalnya ini di mana? Di checklist. Oke, di checklist baru tuliskan kegunaannya. Oke, silakan sekarang berdiskusi ya bersama teman kelompoknya. Oke. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Diskusi kalau bisa yang terdengar oleh teman-temannya aja ya. Waktunya 10 menit lagi untuk berdiskusi ya. Silakan dibuat di checklist yang mana dia, kemudian tuliskan kegunaannya. Kelompok berapa sudah tulis? Tulis nama kelompoknya. Oke, sebelum kita
peregangan dulu, ice breaking. Ya, ice breaking itu berarti adalah pendinginan. Ya, pendinginan supaya kalian nggak kaku kali, nggak capek kali. Jadi pendinginannya itu kita dengan senam pinguin. Ya, jadi semua mengikuti gerakan senam pinguin ini supaya rileks lagi ya. Oke, semua berdiri dulu. Semua Ibu minta berdiri. Ikuti gerakannya ya. Ya, semua berdiri. Ikuti gerakan ini ya, biar kalian rileks lagi. Ya, dudukkan kepalanya, dudukkan. Ya, yang lain boleh didengarkan sambil kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh ditanyakan. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dari hasil kelompok 1. Dan dibacakan oleh teman saya, yaitu Putri Sabrina. Gambar pertama, lavalier mikrofon. Kegunaannya sering digunakan untuk berita, wawancara, pengambilan suara pada talent atau siaran yang bersifat Ya, didengarkan ya. Gambar 2, hand microphone. Kegunaan mic jenis ini dipergunakan dengan dipegang langsung dengan tangan. Gambar nomor 3, desk microphone. Kegunaan mikrofon yang dipergunakan dengan diletakkan di meja. Mikrofon ini banyak digunakan di acara panel, audiensi publik, pidato, konferensi pers, dan program lain dari mana pembicaraan ada di belakang meja atau mimbar. Gambar keempat, bom mikrofon. Kegunaan mikrofon ini digunakan untuk mengambil suara dari jarak yang cukup jauh dari sumber suara. Biasanya jenis yang dipergunakan adalah shotgun mic yang terpasang pada alat pemegang khusus dengan pelindung. Gambar nomor 5, long mikrofon. Kegunaannya, mikrofon ini dipergunakan untuk mendapatkan suara dari jarak yang jauh. Tidak hanya sekedar karena menggunakan jenis mikrofon kardioid, namun juga untuk mendapatkan atmosfer suara yang diperlukan. Gambar nomor 6, handset mikrofon. Kegunaannya untuk mendengarkan suara sekaligus berbicara. Mikrofon ini dipergunakan dengan stepler yang dipasangkan di telinga, sekaligus dengan mikrofon yang terpasang dan aktif. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dari kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, beri tepuk tangan untuk juga membacakan hasil presentasinya yang sangat bagus sekali ya. Demikian tadi sudah hasil presentasi kalian. Sekarang Ibu minta kalian membuat refleksi dari pembelajaran kita ini ya.
refleksi. Ya, apa? A. Hand microphone. B. Boom microphone. C. Lavalier microphone. D. Dish microphone. E. Long microphone. F. Handset microphone. Oke, terima kasih untuk Natalia. Kita kasih tepuk tangan untuk Natalia. Oke, bisa lagi membacakan refleksi selanjutnya? Ya, silakan, Dimas. Refleksi kedua, berdasarkan konstruksi fisiknya, mikrofon dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Dinamik, 2. Kondenser, 3. neutron. Oke, terima kasih untuk Dimas. Kasih tepuk tangan. Oke, jadi setelah baca refleksi, sekarang waktunya kalian membuat kesimpulan dalam pembelajaran kita. Ya, kalian tulis kesimpulan apa yang sudah kalian dapat di pembelajaran kita ini. Sekarang semua silakan menulis kesimpulan, ya, kesimpulan yang sudah didapat. Oke, silakan buat kesimpulan dalam. Oke, sudah selesai kesimpulan. Sekarang siapa yang bisa baca kesimpulannya? Ya, coba Eliana. Baik pada radio, televisi maupun film Gerak suaranya. Ya, terus. listrik atau sinyal audio. Sinyal suara diperkuat dan dikirim ke loudspeaker yang mengubahnya menjadi suara yang dapat didengar. Banyak sekali mikrofon yang tersedia saat ini dirancang untuk melakukan tugas yang berbeda. Siapa yang bisa baca kesimpulan lagi? Silakan. Ya, silakan Kapten. Kamera film adalah peralatan yang cukup rumit. Dengan ini, maka pengoperasiannya harus dibekali dengan pengetahuan dan latihan yang cukup. Oke, terima kasih untuk Davin. Tepuk tangan untuk Davin. Kumpulkan LKPD yang tadi. Coba semuanya kumpulkan LKPD-nya. Setiap kelompok tadi. Yang mana lagi? Udah, semua kelompok ini. Sekarang pelajaran kita sudah selesai. Silakan disiapkan ketua kelasnya dan membaca doa. Silakan, ketua kelas siapkan. Bersiap. Memberi salam.